Jangan lupa bahwa gereja itu hidup di tengah-tengah dunia. Penyeludupan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, ke Malaysia atau ke negara lain. Ini pekerjaan LSM, pastor. Bukan rohaniawan. Dan karena itu di dunia ini ada banyak sekali problem yang mengharuskan gereja untuk terlibat. Dan ini merupakan sebuah panggilan. Panggilan gereja untuk terlibat dalam masalah-masalah kemanusiaan. Seperti misalnya para sahabat-sahabat sang pencerita dimanapun Anda berada, pada hari ini di baranda kita itu saya mengundang seorang sahabat yang baru menyelesaikan doktoralnya di kota Roma. Kita mulai dari kasus yang dialami oleh Romo Pascal berhubungan dengan migran perantau. Banyak waktu itu orang bertanya mengapa pastor terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya, mengapa Romo Pascal sibuk dengan hal-hal seperti itu? Kan itu bukan urusan pastor. Nah, pada hari ini ada seorang doktor yang disekolahkan khusus oleh gereja secara istimewa Keuskupan Agung Ende, itu mengambil khusus di bagian migran dan perantau. Ya, siapa dia, lalu apa yang dipelajari? Mari kita berkenalan dengan Romo. Baik, terima kasih Romo Vincent. Ini sahabat saya seangkatan. Ya. Kami ditabiskan tahun 2003. Ya. Jadi sekarang sudah 21 tahun menjadi imam. Saya imam diocesan, Pater Vincent ini imam Karmel. Lalu singkat saja ya. Apa yang dipelajari di kota Roma ini? Ya, di Roma saya ambil studi teologi pastoral dan mobilitas manusia. Atau kalau secara singkatnya teologi migrasi. Orang-orang sering bertanya, seperti tadi dalam pembukaan saya katakan Romo Pascal itu dipertanyakan ketika kasus migran dan perantau. Dia berusaha untuk masuk dalam pusaran problematika migran dan perantau yang ada di Batam ya. Dan itu berita itu cukup viral ya. Dan banyak orang bertanya mengapa pastor sampai terlibat jauh begitu. Dan sekarang seolah-olah ada satu kontradiksi. Romo sendiri oleh gereja disekolahkan khusus dalam hubungan dengan itu. Bagaimana menjawab? Ya, memang kita bisa memahami kalau memang ada orang atau migran, bukan hanya orang-orang Katolik tapi juga umat-umat lain, karena kita semua inilah ada citra Allah. Ini yang menjadi dasar perjuangan gereja terlibat dalam masalah-masalah ini, karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Trinitas, bukan hanya Allah saja tapi Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, ketika martabat para migran atau manusia dilukai itu sama dengan melukai hati Allah. Karena itu gereja dipanggil untuk itu menangani persoalan-persoalan ini. Roma Edu sebelum ke Roma kan tentu juga mengalami sejumlah problem migran dan perantau yang ada di lingkup nasional atau juga di tingkat keuskupan. Romo Pascal itu mengurus hal ini dan terlibat jauh ya. Lalu ada satu kasus yang juga dulu cukup besar, saya pernah muat di YouTube Sang Pencerita. Lalu ada seorang pengacara yang ya, cukup menentang kegiatan itu dengan mengatakan bahwa kenapa pastor terlibat. Seorang pastor ya di Batam bernama Pastor Chrysanthus ya, Chrysanthus Pascalis Saturnus, yang mana Pastor Pascalis ini di dalam berita tersebut saya menilai ya bahwa sebagai seorang rohaniawan ya tentu aneh rasanya berbicara tentang pekerja migran ya. Karena apa? Saya melihat kinerja Pastor Pascalis ini nggak ubahnya seperti orang LSM, ya, orang LSM yang menginvestigasi. Jadi
bertolak belakang dengan profesinya sebagai rohaniawan di Katolik, ya. Karena predikat beliau adalah seorang pastor. Kemudian pastor ini saya mendengar dari informasi bahwa pastor ini membuat pernyataan-pernyataan tentang pekerja migran Indonesia yang diseludupkan, ya, yang diseludupkan ke Malaysia ataupun mungkin ada yang ke negara lain. Menyatakan bahwa penyeludupan pekerja migran Indonesia ini, katanya informasi yang saya dengar disampaikan bahwa Pastor Paskalis ini menyatakan penyeludupan pekerja migran Indonesia itu dibackingi oleh oknum ataupun oleh orang-orang dari lembaga negara seperti BAIS maupun BIN. Nah, ini yang menjadi rasanya saya tergelitik gitu loh, ya. Ini sebenarnya hal-hal yang berbau atau bertolak belakang yang tidak ada kaitannya dengan profesinya sebagai seorang rohaniawan. Tentu kita ketawa melihatnya, ya. Ini kan pekerjaan LSM. Apakah pastor itu adalah profesi LSM? Ini yang mau saya pertanyakan. Dan informasi yang saya terima juga bahwa Pastor Paskalis ini yang di Batam, ya, ini Pastor Paskalis ini berdomisili di Batam, telah dilaporkan ke Polda Kepulauan Riau dalam laporan tuduhan menyebar hoax, berita bohong, ya, yang melibatkan, yang menyatakan tentang adanya backup atau dibackingi penyeludupan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, ke Malaysia atau ke negara lain. Ini pekerjaan LSM, pastor, bukan rohaniawan. Menko itu sampai ke Batam, sampai ke sel yang dimana Romo Paskalis buat itu. Tapi sampai hari ini itu belum selesai, Kas. Belum. Menurut Romo itu sendiri, apa sebenarnya yang mempengaruhi semua itu? Apakah ada kekuatan lain atau human trafficking ini begitu kompleks sehingga kita sulit mengurai? Sebenarnya human trafficking mungkin juga masalah kompleks, karena human trafficking itu ada banyak penyebabnya. Seperti misalnya soal kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tapi ada juga mafia yang berada di balik ini, berada di balik masalah-masalah ini yang melibatkan begitu banyak orang. Dan kalau gereja terlibat itu dalam kaitan dengan panggilan gereja untuk menyuarakan suara dari orang-orang yang tidak mampu bersuara. Karena kaum migran perantau atau juga korban human trafficking adalah orang sederhana yang mereka tidak mampu bersuara, dan karena itu gereja dipanggil untuk bisa menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi supaya keadilan ditegakkan. Walaupun nanti pada satu saat ya, mereka juga mesti dapat bersuara atas nama mereka sendiri. Dan ini adalah tugas gereja untuk mendampingi mereka, menganimasi, memberikan kekuatan supaya pada akhirnya mereka juga bisa bersuara, memberikan kesaksian tentang keadilan itu. Apa yang menjadi fokus pembelajaran sampai ke tingkat doktoral ini? Materi-materi yang dipelajari sebenarnya ada banyak tentang fenomena migrasi secara keseluruhan, atau juga bagaimana kita merancang sebuah program dan strategi pastoral dalam konteks itu migrasi. Lalu kemudian saya memilih itu argumen itu tentang bagaimana melihat migrasi itu sebagai peluang dan tantangan pastoral, atau tantangan dan peluang pastoral. Karena kalau kita omong tentang migrasi dalam konteks kita, kebanyakan orang melihatnya secara agak negatif. Karena ada banyak masalah yang
terjadi di seputar migrasi, human trafficking, atau banyak migran kita yang meninggal di Malaysia misalnya, atau karena banyak yang gagal, mereka bilang itu mereka pergi merantau hanya untuk menjumpai kegagalan, tidak berhasil. Mereka di kampung meninggalkan istri mereka di kampung, lalu di sana mereka menikah lagi atau punya pasangan lagi. Tapi melalui studi ini saya mau katakan bahwa para migran itu oke lah bahwa ada satu dua yang bermasalah, tapi mereka itu adalah sumber daya, berkat, rahmat bahkan, baik untuk daerah asal maupun tempat mereka merantau. Kita sudah mendengar beberapa masukan dari Romo Edu tentang migran dan perantau. Semoga percakapan ini bisa membantu kita, terutama untuk menolong saudara-saudara yang paling dekat ya, yang paling dekat, menjelaskan kepada mereka hal positif dan negatif agar mereka memilih dengan baik dan benar. Dan kita selalu menganjurkan para migran itu selalu melalui jalur yang resmi. Problem terbesar kita ketika orang pergi melalui jalur yang tidak resmi. Terima kasih Romo Edu untuk waktu dan kesempatan di Baranda Sang Pencerita. Sampai jumpa di lain kesempatan, kalau ada waktu kita bertemu lagi. Boleh. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.